Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Diah dan berikut USM News selengkapnya. Memiliki komitmen berkeindonesiaan, Universitas Semarang terus menggencarkan gelaran-gelaran yang berbasis pelestarian budaya. Salah satu yang sukses menarik perhatian baru-baru ini adalah seminar hukum dan pagelaran wayang kulit padat 2 jam. Selain kesuksesan terselenggaranya pagelaran wayang kulit padat 2 jam yang menghadirkan dalang dari Kudus, Ki Dr. Insinyur Haji Sunardi MPIMH sebagai bentuk peringatan Disnatalis USM ke-38 di Auditorium Insinyur Ujatmoko USM baru-baru ini. Dalam kesempatan yang sama juga diselenggarakan seminar hukum bertema sama dengan pagelaran wayang kulit manifestasi Wahyu Makutarama terhadap regulasi berbangsa dan bernegara. Hadir sebagai narasumber Ketua Pembina Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD MIS PhD, Rektor USM Dr. Supari STMT, serta Ki Dr. Insinyur Haji Sunardi MPIMH. Ketua Panitia Acara Dr. Degrandes Haji Kuku Sudarmanto SOS SHMMMH mengungkapkan, kegiatan seminar hukum dan pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan bersamaan ini menjadi bentuk perguruan tinggi mampu untuk melestarikan budaya dengan pengemasan yang menarik. Kami ingin dari perguruan tinggi ini untuk nguri-nguri kebudayaan Jawi, kebudayaan Indonesia, sehingga tidak hanya nanti anak-anak kita itu akan menguasai kebudayaan luar negeri. Dan ini harus dikemas memang, harus dikemas agar menarik. Waktu yang efektif pendek dan juga harus dilihat dari sisi akademisi, sehingga pagi sampai siang hari ini saya kemas dalam pentas pagelaran wayang kulit yang pendek dan juga ada ejawantah, artinya pemanfaatan dari ajaran wayang kulit itu bagi bangsa dan negara. Setelah mengikuti pagelaran wayang kulit yang hikmat, pemaparan materi dari narasumber pada seminar hukum menjadi pelengkap gelaran acara dalam rangka Disnatalis USM ke-38 tersebut. Seminar hukum ini merupakan salah satu kegiatan akademik untuk mahasiswa, menjadi bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi hasil studi mahasiswa. Dalam rangka memperingati Disnatalis ke-38 Universitas Semarang, jajaran Rektorat, Yayasan Alumni Undip, juga Civitas Akademika USM melaksanakan ziarah ke makam para pendiri USM. Mulai dari jajaran Rektorat, Yayasan Alumni Undip, serta Civitas Akademika Universitas Semarang melaksanakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka Disnatalis USM ke-38, yaitu ziarah ke makam para pendiri USM. Rektor USM Dr. Supari STMT mengungkapkan kegiatan ziarah ini menjadi momentum penting membangun semangat mewujudkan komitmen USM, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui semangat perjuangan yang telah dikobarkan oleh para pendiri USM. Semoga dengan kegiatan ini mereka jadi bangga karena penerus-penerusnya konsisten untuk melanjutkan cita-cita, mewujudkan cita-cita beliau-beliau. Dan ini juga mengingatkan kepada kami-kami yang muda dan penerus ini bahwa semangat-semangat beliau itu harus kita ingat terus. Itu menjadi panduan bagi kita, bagi kami, anak-anak penerus ini, pengelola sekarang ini, dan anak-anak generasi muda sekarang, agar cita-cita luhur, agar nuansa spiritual, kejiwaan, semangat pada saat pendirian Universitas Semarang itu selalu terjaga, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga itu. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 20 Juni 2025 ini bertujuan untuk mengenang jasa dan semangat para pendiri USM, serta merupakan bentuk penghormatan kepada para pendiri yang telah berkontribusi dalam mendirikan dan mengembangkan USM. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan mengasah kepekaan, mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP UB menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Gazebo Raden Wijaya UB. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa lintas fakultas dan masyarakat umum guna memenuhi ketersediaan stok darah di Malang Raya.
Donor darah ini merupakan program rutin dari mahasiswa yang bertujuan untuk membantu sesama warga, terutama yang membutuhkan darah. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB menggelar kegiatan donor darah yang bertempat di Gazebo Raden Wijaya pada Senin 16 Juni. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa FISIP dan fakultas lain yang tergerak untuk menyumbangkan darahnya. Wulan Marcelina selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang sebagai pelaksana. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial mahasiswa untuk membantu sesama terutama dalam ketersediaan stok darah. Untuk latar belakang diadakannya kegiatan donor darah ini sendiri itu karena dari yang kita ketahui sendiri bahwa stok kantong darah di Kota Malang ini itu masih kurang gitu. Jadi kita mau membantu, sama-sama membantu. Jadi dari kami mahasiswa ingin membantu seluruh masyarakat Kota Malang. Jadi dari Kota Malang untuk Kota Malang sendiri. Dan donor darah ini juga dibuka untuk masyarakat umum Kota Malang gitu. Nah, jadi untuk pihak yang terlibat sendiri ada di Departemen Sosial Lingkungan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB dan juga dari UTD Kabupaten Malang. Tujuannya sendiri ya emang dari awal kan karena kita ingin membantu, jadi kami berharap manfaatnya bisa kembali untuk citra dari UB itu sendiri gitu kan. Kepedulian sosial ini diakui oleh Steven, salah satu peserta donor darah. Mahasiswa FISIP ini mengaku baru pertama kali ikut kegiatan donor darah. Dirinya berharap hal ini menjadi bentuk kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa untuk membantu kebutuhan warga Malang akan stok darah. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Untuk membangun kampus yang tak hanya cerdas namun juga penuh berkah, Universitas Padjadjaran resmikan lembaga wakaf. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Universitas Padjadjaran resmikan peluncuran lembaga wakaf Unpad pada Selasa 17 Juni 2025 yang bertempat di Balai Sawala Universitas Padjadjaran. Peluncuran wakaf ini dibuka langsung oleh Pelaksana Harian Direktur Pemberdaya Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI dan Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita. Acara ini juga dihadiri oleh Sivitas Akademika Unpad dan berbagai lembaga wakaf eksternal. Universitas Padjadjaran menyampaikan bahwa wakaf Unpad ini ditujukan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Unpad dan menyebarkan kebaikan demi keberlangsungan kegiatan akademik dan sosial yang berkualitas. Tentunya lembaga wakaf ini ya, atau wakaf Unpad ini memang diluncurkan atau dibentuk salah satunya adalah untuk mendukung visi Unpad, untuk mendukung tidak hanya yang inklusif, yang berkelanjutan, dan mendukung ekosistem pembiayaan yang beragam, ya, melakukan diversifikasi pembiayaan. Nah, salah satunya adalah dari wakaf ini. Dengan peluncuran wakaf ini, Unpad diharapkan dapat menggerakkan jaringan-jaringan yang ada untuk melakukan perwakafan secara nasional maupun global demi kebermanfaatan pendidikan dan riset yang ada. Maka saya optimis dan berharap banyak kepada Unpad bisa segera berlari untuk melakukan fundraising perwakafan pada sivitas akademikanya, pada jaringnya nasional maupun global. Dan dengan akumulasi wakaf uang yang besar, nanti tentu banyak hal yang bisa dilakukan pada sektor real maupun sektor finansial, bisa menggerakkan ekonomi produktif masyarakat, bisa memberi manfaat keberkahan bagi para mauquf alaih, khususnya para mahasiswa, untuk kepentingan pendidikan maupun riset. Kedepannya, kolaborasi dan kerjasama juga mungkin akan dilaksanakan oleh lembaga nasional bersama universitas lewat program PAU atau Pusat Antar Universitas dalam pengembangan riset dan pengabdian masyarakat, juga penguatan kurikulum wakaf secara umum. Tentu ini juga impact-nya tentu bisa banyak hal yang bisa diselesaikan gitu ya, terutama tadi persoalan misal subsidi silang terkait dengan mahasiswa yang biar tidak drop out, karena itu juga ada kaitannya dengan akreditasi gitu ya, lalu riset bisa dikembangkan dari situ, lalu juga pengabdian kepada masyarakat juga bisa, dan saya kira ini juga akan menjadi kekuatan baru ya, nanti apalagi seluruh kampus juga menjadi pelaku-pelaku utama dalam pengembangan wakaf. Saya kira
bisa kolaborasi secara lebih sinergis lagi gitu. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa keilmuan dan penalaran ilmiah Universitas Hasanuddin melaksanakan Hasanuddin Conference 2025. Krisis iklim di Indonesia menjadi fokus utama dalam seminar yang digelar dalam kegiatan ini. Unit kegiatan mahasiswa keilmuan dan penalaran ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin menggelar Hasanuddin Conference 2025 di Aula Profesor Amiruddin Fakultas Kedokteran Unhas pada 14 hingga 15 Juni 2025. Kegiatan ini sebagai wadah kolaborasi antara akademisi, pejabat, dan mahasiswa multidisiplin untuk membahas sekaligus merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu bagian dari pelaksanaan Hasanuddin Conference ini adalah seminar mengenai krisis iklim di Indonesia dari perspektif interdisipliner dengan melibatkan mahasiswa, himpunan mahasiswa, serta lembaga penalaran yang tergabung dalam ILP 2MI Regional 5 Makassar. Krisis iklim, karena itu kita sudah sadar ya kalau krisis iklim ini jadi tantangan, bukan saja isu ke depan tapi memang di sekitar kita ini sudah sangat terlihat di mana-mana. Kalau krisis iklim dan perubahan iklim itu baik itu di Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia secara umum itu dampaknya sangat berdampak kepada kita. Jadi kami rasa dengan adanya konferensi dan juga seminar ini kita bisa membuat solusi atau gagasan-gagasan yang inovatif daripada mahasiswa dan dari praktisi, akademisi agar ini bisa menciptakan solusi bagi krisis iklim ini. 4 narasumber pada seminar ini adalah Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, Nisbah Isnaini, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulawesi Selatan Slamet Riyadi, Akademisi Sosiologi Unhas Muh Adnan Kasogi. Dijelaskan mereka jika krisis iklim bukan hanya masalah lingkungan, namun kini telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Misalnya adalah aspek pertanian yang mampu menurunkan produksi dan menyebabkan kegagalan panen. Pada aspek kesehatan, perubahan krisis iklim mampu menyebabkan peningkatan penyakit tular hingga gangguan jiwa dan dampak pada aspek lainnya. Sejumlah gejala yang menjadi sinyal terjadinya perubahan iklim adalah peningkatan suhu daratan dan lautan, kenaikan muka air laut, serta penyusutan es hingga cuaca yang ekstrim. Julkarnain Jumar Taufik, Rahmatia, Unhas TV. Akibat limpasan air Sungai Renggong, ratusan pemukiman warga Desa Tanggirejo, Tegewanu, Grobogan direndam banjir setinggi 1,5 meter Rabu siang. Sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga akibat banjir terjadi sejak pukul 2 dini hari. Limpasan air dari Sungai Renggong yang masuk ke saluran irigasi akibatkan banjir di Desa Tanggirejo, Tegewanu, Grobogan Rabu siang. Menurut keterangan warga, sejak pukul 10 malam hingga dini hari, wilayah Desa Tanggirejo diguyur hujan deras. Air mulai naik ke pemukiman warga sekitar pukul 2 dini hari, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Warga yang panik tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Terjadinya hujan dari pukul 10 malam sampai pukul 2 sampai pagi itu baru sampai air. Tidak tahu entah dari ujung selatan atau utara, tahu-tahu udah laju cepat sampai air. Akibat limpasan Sungai Renggong, setidaknya ada sekitar 110 rumah di 2 RT terendam banjir, dengan ketinggian bervariasi antara 1 hingga 1,5 meter. Melihat kondisi itu, pihak pemerintah desa menyediakan dapur umum serta tempat pengungsian di balai desa. Upaya emergensi yang pertama kita pemanisasi, Pak. Kita pakai kompor sedot untuk buang air ke sungai. Dibuangnya kemana, Pak? Buangnya ke sungai ini, Anak Renggong ini. Ada pengungsi, Pak? Kalau pengungsi saya evakuasi di balai desa Tanggirejo, di balai desa ini. Sekarang jumlahnya berapa, Pak? Berapa orang, Pak? Yang masuk sekitar 100 berapa orang? 100 atau berapa yang baru? Tapi yang untuk laki-laki kan mengamankan di rumahnya untuk laki-laki barang-barang yang di rumah itu yang baru terdata 110 orang. Pemerintah desa dibantu BPWS Pemali Juanda serta BPBD Grobogan menerjunkan sejumlah pompa air guna menyedot air banjir keluar dari pemukiman warga menuju Sungai Renggong. Hingga saat ini banjir masih menggenangi wilayah pemukiman warga. Pemirsa,
Berlatar belakang masa kecil tinggal di Indonesia, Nadia Bulkin menulis cerpen horor diinspirasi kepercayaan seperti kejawen. Ia juga banyak memasukkan tema sosial politik Indonesia ke dalam tulisannya. 13 cerpennya telah diterbitkan menjadi buku berjudul Seaside Destor. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Rizky Dia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basically in my stories, I either write about Indonesia or I write about Nebraska. Penulis muda ini memang berdarah campuran Indonesia-Amerika. Nama saya Nadia Bulkin, saya tinggal di Washington DC, dan saya penulis cerita-cerita horor. I only write about the places that I know, and yeah, I definitely like to use it as an opportunity to bring a different perspective to Western horror audience. Nadia Bulkin mulai menerbitkan cerpen horor sejak umur 21 tahun untuk mencari uang saku saat kuliah. Karena suka kisah-kisah horor, sejak awal ia selalu memasukkan tokoh hantu dalam tulisannya. I actually have never had a paranormal experience and do not want to have a paranormal experience, but I think that horror is really fun, exciting, and lets you do a lot of experimentation. Cerpen Nadia bertema supernatural dan psikologis. Ia banyak menggali kisah supernatural yang disampaikan keluarganya waktu kecil tinggal di Indonesia, dipadukan dengan latar pendidikan ilmu politiknya. Some of that comes from listening to their stories about kejawen beliefs, beliefs that there is black magic practitioners who can, curse you with a look. So you have to be very careful. That was also the kind of stories that I just grew up with from my parents' friends. I think that Indonesians really love scaring children with scary stories. Menurut Nadia, pembaca kisah horor suka mempelajari makhluk atau monster dari budaya berbeda, sehingga tak jadi halangan baginya untuk menulis berlatar budaya Indonesia bagi komunitas horor Amerika. Usually my messages are about social messages or about politics or kind of about the consequences of people's actions, but my genre is sort of socio-political horror is what I call it. So I definitely write with a message, yes. 13 cerpen horor Nadia telah diterbitkan ke dalam buku berjudul Seaside Destor tahun 2017. Had already washed the bullet in holy water that he said came from the very north of the Equator Springs. Selain memperoleh berbagai nominasi seperti This Is Horror Award, Seaside Destor dibuka dengan kata pengantar oleh Paul Tremblay, penulis favorit Nadia. Paul telah menerbitkan 10 buku, termasuk The Cabin at the End of the World, yang baru-baru ini difilmkan dengan judul Knock at the Cabin. Paul mulai mengenal Nadia tahun 2008 saat membaca cerpennya Intertropical Convergence Zone. And soon after reading it, it's like, oh, I need to know who this person is. Because that story really sort of, it excited me. It threw me for a loop. I'd never really read anything write it. And frankly, at the time, I was really upset that someone as young as she was at the time wrote that story. Bagi Paul, Nadia adalah salah satu penulis horor kontemporer favoritnya. What I deeply admire about her work is, how smart she is and how smart the stories are. And she's able to get her many points across without being didactic, without sort of preaching. She lets the story do the work. Di tengah kesibukan kerjanya sebagai peneliti, Nadia tengah menggarap sebuah novel dan koleksi cerita pendek terbaru. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA.